Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi. Ketemu lagi dengan saya Faradila Bahmid di podcast Literasi Sulawesi Utara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share podcast Literasi Sulawesi Utara. Hari ini kita kedatangan teman bicara spesial. Spesialnya karena jauh banget nih, dari Padang, oh enggak ya, dari Jakarta. Ibu Nur Fadila MPC, psikolog, saat ini juga aktif sebagai dosen Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia, dan juga saat ini aktif juga membantu Direktorat PNFI, Kementerian Pendidikan terkait pendidikan keluarga di satuan pendidikan. Luar biasa. Selamat datang Ibu. Terima kasih Nur Fadila. Kelihatan banget persnya. Baik Bu. Iya, panggil Nova aja Mbak. Oke, siap. Bu Nova. Iya, karena akrab banget dipanggil Bu Nova ya. Iya. Namanya Nur Fadila tapi dipanggil Nova itu piye? Panjenengan Itu panggilan kecil. Panggilan kecil. Walaupun sekarang sudah jelita ya. Iya, sudah jelita. Iya, sangat jelita. Terlihat hari ini cerah ceria. Gimana perasaannya Bu di Manado? Iya, alhamdulillah ya ketemu sama Mbak ya. Jadi Makasih membuat loh. hari lebih cerah. Lebih cerah ceria ya Bu Iya, ya. betul. Manado gimana menurut Ibu pas nyampe di kota Manado, suasananya seperti apa? Enak nggak sih di Manado? Kulinernya enak ya. Kuliner. Jadi ini bukan kedatangan aku pertama. Yes. Dan ini juga apa ya? Momennya menjelang Natal dan Tahun Baru juga. bener. Jadi Wadet. jadi lihat sisi yang berbeda dari Manado gitu. Jadi seru gitu. Seru ya dengan kemacetan kita ya. Ya emang kalau Nataru tuh Manado tiketnya dari Jakarta ke sini emang cukup mengagetkan. Oke, Bu Nova, hari ini kan judul kita adalah digital parenting. Tapi sebelumnya selamat datang ya Bu di podcast kami. Terima kasih. Terima kasih loh Udah sudah diundang. berkenan. Udah berkenan untuk hadir di podcast aku gitu ya, di podcast kami. Karena tema kita hari ini adalah digital parenting. Tentu kita akan bicara tidak jauh dari soal bijak menggunakan gadget orang tua, tapi lebih ke orang tuanya kali ya, Bu, kali ini. Karena yang namanya pembiasaan atau perilaku anak itu kan terbentuk karena orang tua. Betul. Gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba anak suka gadget kalau dia tidak dijajali dengan gadget itu sendiri gitu, gawai itu gitu ya. Betul. Nah, apa sih satu hal yang membuat ibu cemas tentang hubungan anak dan orang tua dengan gawai saat ini? Ya, jadi gawai ini tampilan visual gitu ya. Dan iklan-iklannya itu kan pop up itu Banget. banyak macamnya ya. Yeah. Sampai judol gitu Yeah, ya, sampai pinjol. Iya, Iya kan, makanya sekarang juga pinjol itu banyak remaja. Dan berdasarkan riset itu buat beli HP. Buat beli HP. Oke, berarti tantangannya Pinjol. nggak hanya soal bagaimana orang tua ke anak-anak yang usia dini gitu ya, tapi betul. bagaimana juga perilaku itu terbentuk atas Tampilan. Betul. atas tampilan yang diberikan, yang mungkin juga itu karena kebiasaan kali ya. Iklan dari situs-situs yang kita buka gitu kan ya, otomatis ya. Makanya butuh ini parenting control. Parenting control seperti apa itu? Di HP-nya bisa disetting. Ada settingannya. Buat yang aman buat anak gitu. Bahkan ada juga misalnya ini kalau untuk yang remaja ke atas udah tahu unlocking-nya ya. Yang ke bawah kan kalau mau di locking juga bisa. Jadi ketika anak dibilang nggak mau matiin, bisa matiin dari HP orang tuanya. Gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua
harus punya banyak akal juga bagaimana mengontrol benar. gadget di anak ya, bukan hanya gadget ya, screen time. Kalau Lebih ke kalau screen time itu kan ya TV, ya laptop, ya handphone, tablet ya segala macam gitu sih. Nah, berarti kan hubungan apa namanya orang tua dengan anak itu sangat penting bondingnya agar si anak juga merasa bahwa digital itu atau gadget, even screen time, apa screen dalam model bentuk apapun itu ya bukan segala-galanya gitu. Karena sekarang contoh misalnya kita tarik ke anak usia dini gitu ya Bu ya. Anak usia dini itu kan aku lihat banyak banget karena aku juga punya PAUD ya. Jadi aku melihat anak-anak di usia 3 tahun, jangankan itu gitu, 2 tahun itu atau 1 tahun bahkan kalau dia sudah bisa posisinya duduk, itu kalau misalnya di restoran ya kita makan, itu sering banget aku lihat orang tua pegang handphone sambil makan, anaknya juga diberikan gawai gitu, entah itu tab atau apapun, dan itu kayak pola yang sangat banyak dilakukan oleh orang Indonesia. Ya, orang tua zaman now gitu ya, istilahnya orang tua zaman now itu HP dipakai buat mengontrol perilaku anak, dalam arti kalau makan supaya nggak jalan-jalan kasih HP, anak supaya nggak nangis kasih HP gitu ya, maksudnya mau cari solusi. Tapi padahal kalau berdasarkan riset itu untuk usia tadi kalau mulai 2 tahun ke bawah, kita kan memberikan sesuatu supaya anak itu ada perkembangan ya. Tapi itu nggak ada manfaatnya gadget dikasih di sebelum usia 2 tahun. Oke, ada baiknya diberikan gadget gawai itu di atas usia 2 tahun. Kalaupun dikasih di atas 2 tahun itu juga berdasarkan riset lebih baik hanya 1 jam. Makanya kalau misalnya di PAUD sekarang ada pakai tablet gitu ya, itu dihitung jamnya berapa lama, itu baru di sekolah. Betul. Belum lagi di rumah. Nah, itu yang suka lupa. Jadi anak biasa terpapar secara visual, auditori yang cepat perubahannya tuh di gadget itu, akhirnya anak kurang memperhatikan misalnya karena nggak interaktif ya, bicara. Oke. Ya, jadi semenjak dokter-dokter juga bilang tuh ya, setelah COVID itu delay speech meningkat. Banyak benar meningkat delay Ya, speech. karena tuh atau dia ngomongnya seperti yang di YouTube. Boleh ya ngomong. Jadi dia ngomongnya seperti bahasa kartun atau bahasa ya tayangan yang dia tonton ya. Gitu. Jadi karena nggak ada yang membetulkan dia ngomong seperti apa, jadi seperti yang dia dengar aja, kayak P dengan B gitu atau D itu kan agak mirip-mirip ya, cuman nggak ada yang lurusin, jadinya ya jadi delay speech gitu. Itu kan kalau delay sebenarnya bukan ABK ya, keterlambatan bicara gitu ya. Dan jadinya cukup lumayan jadi PR guru-guru PAUD ya. PR banget ya Itu kan. jadi banyak yang kayak gitu sekarang kasusnya untuk delay speech, dan kadang guru tuh jadi lupa ya. COVID 2 tahun itu ngaruh. Jadi kadang kalau misalnya nanya, Bu, itu anaknya lahirnya kapan? Iya. Usia berapa? Banget, Ya kan ketika dia lahir semua memegang gadget. Iya. Jadi dia berada di dunia silent ketika lahir di COVID ya. Iya, benar. Dan sedikit banyak ya pengaruh juga sama anak. Iya, sangat berpengaruh. Bukan sedikit banyak sih Bu, menurut aku ya, secara misalnya lihat siswa-siswa yang ada di PAUDku misalnya, itu memang angkatan-angkatan yang masuk beberapa tahun terakhir ini itu memang pasti ada yang delay speech gitu. Selalu ada yang speech delay gitu ya. Entah itu keterlambatan bicara atau malah ada juga yang gagal fokus. Nah ya. Ada yang kayak nggak bisa konsentrasi. Nah itu gitu. akibat layarnya cepat berganti, jadi atensi anak juga ngaruh. Iya. Gitu ya. Jadi memang kenapa butuh orang tua terasanya tuh pas masuk sekolah sih, Jadi pas masuk sekolah kan ada pembandingnya teman lain. Betul. Kalau di rumah kan nggak ada, jadi merasa nggak ada masalah. Jadi pas masuk PAUD, perasaan di rumah nggak apa-apa gitu. Padahal ada pembandingnya, dan dia nggak tahu bahwa harusnya yang idealnya anak itu seperti apa.
Iya. selama dia nggak punya pembanding Iya, iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. kelihatannya di situ. Ditambah orang tuanya sibuk. Betul, betul, Ya betul, kan, jadi betul. jadi tantangan tersendiri juga buat sekolah gitu ya, bagaimana melibatkan keluarga, memberikan Melibatkan orang pendidikan tua. keluarga gitu Benar, ya, benar. atau orang tua. Jadi, nah itu tadi, tapi udah di kementerian udah ada nih yang Sebelum masuk ke ngurusin. situ, sebelum masuk ke situ, Dila penasaran tentang yang tadi, Bu. Karena kebetulan ngobrol sama psikolog anak ya, jadi sekalian gitu. Kan memang ada yang delay speech, ada yang speech delay, ada juga yang gagal fokus, ada yang anaknya juga kayak nggak bisa diem gitu loh. Kayak bisa konsentrasi dalam kurun waktu beberapa menit, kemudian langsung kayak udah nggak bisa gitu. Udah langsung ngacir aja gitu. Atau dia nggak bisa konsentrasi dengan satu Ya, proses belajar. itu kan kaitannya atensi tadi ya. Iya, lebih ke atensi tadi itu ya. Tapi kalau yang terlihat kasat mata gadget itu bisa jadi salah satu penyebab. Penyebab. Tapi bukan berarti dia tersangka utama ya. Oh iya, Dia iya, sebab pasti akibat lah, tetap ya. harus diperiksa sih. Di observe ya. Ke ahlinya. Nah, kalau untuk screening awal tuh Kementerian Kesehatan udah punya buku KIA. Dulu cuma sampai 5 tahun, sekarang udah sampai 6 tahun. Dan itu berupa checklist ya tidak, dan guru PAUD tinggal rujuk kalau lebih dari satu yang tidak sesuai. Udah dimudahkan juga seperti Iya, itu. iya, benar. Rujuknya bisa ke puskesmas. Nah, sekarang juga di beberapa tempat psikolog tuh udah mulai banyak di puskesmas. Iya, sudah mulai Tempatkan. di ini ya, Semoga tahun ditempatkan. depan masih bisa diakses BPJS juga ya. Amin. Ya, karena psikolog tuh mohon maaf ya mahal, iya kan? Nggak murah. Oke, bercerita soal apa namanya, anak-anak yang terlihat normal aja gitu, menurut orang tuanya, gitu kan. Tapi setelah tadi ternyata ketika dia datang di sekolah punya pembanding, ada orang tua yang nggak mau menerima. Oh iya. Kayak enggak kok, anak saya di rumah tuh seperti ini gitu loh. Iya. Kenapa ya di sekolah kok jadi begini? Nah, Iya. what do you think? Gitu. Jadi bagaimana untuk menghadapi hal-hal seperti itu gitu, memberikan pemahaman ke orang tua bahwa bukan berarti anaknya berbeda dari rumah ke sini, cuman mungkin ya itu harusnya seperti apa, Bu? Rumus pertama adalah pasal Pertama, 1. gitu. Orang tua selalu benar. Ya, I see. Ya ketika orang tua salah balik pasal 1. Gitu ya. Luar biasa. Jadi namanya orang tua dia yang paling tahu, yang hari-harinya sama anak. Jadi ketika juga guru datang tanpa data, Iya. bahwa ini anaknya sekian, kita mamati sekian minggu, ternyata ada ini, itu aja bisa ditolak. Pasti. Apalagi kalau cuman ngomong gitu ya. Iya. Ini kayaknya gini deh, Bun, diperiksa gitu. Makanya kan ada bantuan tuh tadi screening di buku KIA ya. Itu caranya. Yang kedua di PAUD itu sebenarnya program PAUD holistik pengembangan program anak usia dini holistik integratif. Di situ kita bermitra dengan OPD gitu ya, apa dengan ahli gitu ya. Bisa ya, atau dengan orang tua yang jadi dokter, yang jadi siapa, psikolog juga ada mungkin ya. Di situ kita bisa kerjasama. Dan biasanya kalau dulu saya di TPA kerjasamanya karena di kampus UI ya, jadi saya kerjasamanya sama fakultas kedokteran, jadi dokter anak, dokter gigi segala macam gitu ya. Betul. Dan pas terima rapot semua ahli ini datang. Yang pusing orang tua, jadi semua istilahnya rapot merah orang tua, bukan rapot merah anak. Betul. Gitu. Jadi waktu itu kita sistemnya bikin siapa yang prioritas menemui ahli yang mana gitu. Setelah ini selesai, list ini urutannya udah selesai, baru yang lain boleh konsultasi, dan itu part of the service dari PAUD-nya, gitu daycare-nya. Akan saya terapin. Ciela langsung akan saya terapin. Ya, jadi di situ jadi itu juga ada titipan, misalnya kita ada parenting,
tolong bahas kasus ini ya, ada orang tua yang begini nih soalnya gitu ya. Wah. Jadi kalau pihak kita internal yang bilang takut tersinggung mungkin, atau udah kita kasih tahu masih belum terima gitu ya. Tapi kalau ahlinya ngomong mungkin dia langsung, atau tapi nggak menyebutkan nama ya di saat sesi parenting itu, supaya tidak membuka aib toh jadinya. Iya, benar, ada apa namanya, ada SOP-nya. Iya, dan waktu konsultasi rapot itu juga ada titipan-titipan, sudah diinfo bahwa begini, ternyata orang tua begini gitu. Oke. Gitu, jadi itu mereka sudah paham. Ya. Jadi berarti ketika kita juga akan menyampaikan seyogyanya memang itu satu berdasarkan data, screening awal itu penting banget ya. Betul. Yang kemudian yang kedua mungkin ya Cara menyampaikannya. Ya. Supaya tidak tersinggung gitu kan. Mana ada mau orang tua disalahkan, kedua pasti anak ini baik-baik saja. Iya. Tapi juga memang sekarang sih aku melihat karena mungkin perkembangan zaman ya. Sebenarnya kan balance ya, ketika dunia digital hari ini itu juga ada yang akhirnya juga membuat orang tua menjadi lebih aware. Nah, iya kan? Itu di sisi lain juga ada tuh, Iya. Mbak. Jadi ilmu cocoklogi. Ilmu cocoklogi, ya benar. Jadi ada juga tuh kayak orang tua yang kayak, oh iya ya Miss, gitu, ternyata memang anak saya tuh seperti ini gitu. Yuk ya, jadinya pada belajar bersama gitu. Ya. Jadinya Di sisi lain karena memang informasi kita harus filter, konfirmasi ya, kita tidak sepenuhnya ya percaya dengan apa yang ditampilkan di medsos itu ya. Ininya like-nya banyak, yang udah kesini banyak, terapinya bagus, ininya juga ada hal ini gitu. Tapi ketika datang, saya pernah iseng gitu ya, datang kok gini doang gitu, sementara iya banyak sih yang kayak gitu. Dan aku juga pernah iseng. Dan ternyata juga ya, untuk namanya layanan psikologi dibandingnya dokter gitu ya, kalau mahal dikit tuh kayaknya lebih protesnya lebih besar dibanding dia ke dokter. Iya, betul. Gitu, jadinya mereka compare mana, karena psikologi itu kan hasilnya pembiasaan, ada terapi perilaku, butuh waktu yang nggak seperti balikin tangan, jadi minum obat sembuh udah gitu. gue bayar segini, anak gue masih begini, dan biasanya nggak bisa cuman nggak bisa cuman ahlinya, nggak bisa cuman gurunya, yang harus kolaborasi banyak pihak, dan nggak semua orang sabar dan menganggap itu mahal. Iya. Itu jadinya. Iya. Gitu. Itu lebih ke mindset orang tua. Tapi yang tadi Dila bilang bahwa ada perubahan perilaku dan perubahan pola pikir juga di orang tua, bahwa ternyata ada yang akhirnya menyadari bahwa oh ini memang harus diterapi, ini harus Tapi aku punya case yang ini banget sih, kayak itu mengharukan sebenarnya. Nangisnya sekarang apa nanti? Nanti aja. Oke. Karena ada beberapa anak-anakku yang sekolah di PAUD itu, dia tuh memang punya kecenderungan speech delay kayak gitu, atau kemudian ada juga yang kecenderungan ADHD kayak gitu. Tapi itu yang kayak, Miss anak saya tuh gini, dia tuh udah defense duluan gitu loh. Kayak udah yang, anak saya tuh gini Miss gitu, nggak bisa gini, nggak banyak yang nggak bisanya gitu jadinya. Tapi setelah dia sekolah 1 semester kayak gitu, 2 semester, alhamdulillah luar biasa perkembangannya. Dan kemarin saya juga baru selesai evaluasi sih. Dan itu ternyata ketika koordinasi antara orang tua dan sekolah itu berjalan, maka akan tercipta sesuatu yang terbaik buat anak gitu. Iya. Dan kalau anaknya kalau konsultasi gitu ya, yang main dilihat tuh anaknya. Gitu ya. Jadi lu jangan tanya gue gitu ya. Kasar bahasa Betawi gitu ya. Yang masalah anaknya. Yang ditanya anak aja. Gue kan orang tua. Kan gue komplain anak gue nih. Kenapa lu tanya-tanya gue? Gitu. Ada juga kayak gitu. Ada gitu ya, kok nyebelin ya. Banyak gitu ya orang tua macam-macam. Jadi nggak ngelihat bahwa ada faktor kontribusi orang tua dan pengasuhan ayah ibu yang kadang nggak sejalan gitu ya, yang bikin masalah sama anak. Atau memang anaknya memang udah ada masalah karena faktor parentingnya bapak ibunya nggak sejalan, memperparah keadaan anak.
Nah, ini menarik. Ketika parenting antara bunda dan ayah, kemudian nenek, Nah, ini lebih kompleks nih gitu kan. Bunda ayah mungkin bisa berkoordinasi nih gitu kan, bisa saling ngobrol. Tapi kalau dia udah nambah eyangnya, udah nambah neneknya, katanya kan di mana-mana nenek itu lebih sayang sama cucunya ya ketimbang sama anaknya. Bagaimana pendapat ibu psikolog? ya, jadi memang menarik ya kalau jadi apalagi sekarang grandparenting karena orang Yes, tuanya ya, sibuk ya. ya. Cuman harusnya idealnya walaupun siapapun pengasuhnya, mau neneknya, mau ada pengasuh Mau lain, ada babysitternya tetap kontrol ada di orang tua sebenarnya. Cuman kan kalau the power of eyang gitu ya, the power of eyang adalah bisa marahin ibunya anak Bisa, ini. benar. Dan anak Iya itu lagi, gitu. karena anak usia dini itu perkembangan otaknya cepet ya, otaknya cepet banget, gitu ya, banget. kan usia emas, jadi dia merekam semua tanpa harus dikasih tahu. Jadi misalnya gini, kalau lagi batuk nggak dapat es krim sama mama, kalau sama nenek sama kakek mungkin bisa dapat diskon. Gitu Bisa ya. ada ininya nih, celaknya. Nah ya. gitu ya. Jadi kalau mau sesuatu actingnya depan kakek nenek, nangisnya atau gimana lah ya, supaya dikasih. Karena janganlah anak dibuat nangis gitu, kasihan dia nangis lama gitu ya, beliin lah gitu. Itu yang anak tuh tahu celahnya. Akhirnya orang tua harus kayak gimana? Ya itu tadi, psikolog. idealnya kontrol harus di orang tua. Pokoknya sama aturannya. Kalau ada yang ya, nggak sama jangan dibahas di depan gitu ya. Dan jangan ya karena dia tahu nenek lebih powerful dari orang tuanya bisa dimarahin gitu ya. Jadinya dia ngandelin nenek gitu, anak ini mencari yang paling enak kan. Yang paling nyaman buat dia, benar, gitu, benar. bukan mencari benar dan salah. Anak nggak paham. Nggak, mereka belum pernah. Jadi kalau kayak gitu, mama jangan konfront aku di depan anakku gitu, nanti gitu kita bahas di belakang gitu. Kalau di depan anaknya kan dia ribut lagi, mama kok gitu sih, aku kok digini, ini kan anak aku. Nah kan nggak bagus juga ya. Iya. Terlihat sama anak gitu ya, langsung Iya, konfront iya, orang tua gitu. iya. Gitu serunya memang. Iya, salah-salah bisa berantem sama orang tua kita. Nah betul. Iya, benar. Aku melihat hal itu terjadi di adekku sih yang punya anak yang sudah memiliki anak duluan ya. Jadi kayak ketika umiku lebih kayak udah nggak apa-apa dikasih aja, kadang-kadang yang aku yang gemes. Ya sabar, jangan di depan cucunya gitu kan. Iya. Atau ya inilah misalnya suami istri juga nggak kompak kan. Iya, suami istri nggak kompak. Misalnya misalnya atau ibunya lagi keluar kota gitu ya, sama bapaknya, pusing aku kalau nangis, udah kamu mau apa? Tapi jangan bilang mama. Gitu. Iya. Itu kan juga anak akhirnya paham. Terus besok-besok, mama kapan pergi lagi? Soalnya ada diskon dari papa. Langsung ditanya, ditagih kapan pergi lagi mama gitu. Bisa kayak gitu. Ya. Atau mungkin kebalik gitu. Enggak, atau tidak konsisten sama diri sendiri. Ya kan, atau misalnya mamahnya, aduh kasihan nih, gue udah seminggu cuma telepon doang gitu kan, yang biasanya aturannya nggak dikasih ke beli mainan, dilanggar sendiri. Iya, karena tadi ya, merasa berutang kemana, merasa benar. bersalah gitu ya. Itu identik sama orang tua yang sibuk ya. Dia tidak konsisten sama diri sendiri. Nah, iya berarti memang harus dijaga konsistensi itu. Walaupun berat ya. Ya itu. Iya. Setiap hidup itu ada ujian memang. Ada ujian untuk naik tingkat. Betul. Itu sangat menarik karena ada juga yang nggak bisa juga kayak kadang-kadang juga bukan ibu yang melarang gitu, ada juga ayah yang kayak ibunya lebih yang iya nggak apa-apa deh gitu, yang lebih kayak iya diikutin gitu. Ada sisi ayahnya yang lebih lebih bijaksana, lebih. Ya, itu juga bisa. Ada juga yang begini ibu misalnya, adek kalau nggak makannya nggak habis, mama telepon papa. Jadi di sosok yang gimana nih si papa ini buatan buatan mamahnya gitu ya. Iya. Jadi sekali papa sampai rumah, udah. Terus nanti kalau konsultasi dia tanya nih si mama, kenapa sih ya bu lebih nurut sama suami saya daripada saya? Hello, yang posisiin siapa?
Oke. Ya kan, ketika menarik. kita bilang bahwa nanti bilangin papa, ntar papa marah, ntar papa itu gitu kan, berarti kita nomor sekian. Kita udah memposisikan diri kita jadi nomor Ya, kesekian. Yap. ya yang paling tinggi tetap papa. Iya, Ya, benar. malah nanya gitu ya. Iya, betul. Sadar nggak sadar begitu sih yang menarik. Sadar nggak sadar, itu akhirnya bener-bener yang kayak yang ngebentuk sebenarnya ya antara ayah atau ibunya yang membentuk. Dan bapaknya kadang nggak tahu apa-apa. Maksudnya emaknya begitu ya. Kayak pengalaman ya, Ya. banyak pengalaman dari pasien maksudnya ya kan? Iya, kayak gitu. Nggak tahu bahwa dia ditakut-takutin. Ya biasanya kan kalau nggak bapak, polisi, ya nggak cicak, Kecoa. gitu ya. Nggak habis. iya, Nanti iya, cicak lo datang. Ya, jadi sosok cicak tuh walaupun dia kecil, tapi seolah-olah itu sangat menakutkan. Netral lah gitu ya. Padahal semua yang netral-netral jadinya bermasalah. Nah, harusnya seperti apa agar anak itu kemudian bisa gitu mendengarkan kita tanpa ada objek yang dijadikan sosok yang dia harus manut gitu. Ya itu. Kita harus meningkatkan ilmu kita ya menghadapi anak dengan banyak akal. Jadi kalau misalnya makan, Menghadapi anak dengan banyak akal. Iya. Kok bagus ya judulnya? ketika makan itu kan seringkali makan gitu ya, atau nggak suka sayur, udah nih Nah, ya, ya. nggak ada cara, udah kok usaha ini udah usahain tapi berhenti gitu ya. Padahal inget nih, anak kita kalau nggak makan satu cenderung stunting kalau anak usia dini ya. Iya. Kalau di awal gitu ya, terus nanti fisik itu kalau dia nggak sehat konsentrasinya kan susah Betul. belajar gitu ya. Dia udah merasa ini udah kok, ini udah. Jadi misalnya nggak suka makan sayur, oke, hari ini kita makan nasi hijau. Mungkin brokoli kita blender, kita aduk sama nasi, that's nasi hijau. Iya. Gitu ya. Itu jadi sayur bisa ganti-ganti. Atau sekalian nasi merah. Nih nasi merah kenal udah umur berapa gitu ya. Iya. Dia udah bawa ada beragam bahasa. Apalagi kalau kita nasi orange. Nasi ya. Dan kita kita pengen anak kita sekolah di luar negeri. Ya. Ya, Oke. tapi karbo dikenalinnya cuma nama nasi aja. Dan kalau memangnya kalau udah makan kentang harus tetap makan nasi. Enggak. Ya kayak gitu-gitu Iya, tuh ya, iya, masih iya. anak- Kentang sama nasi gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya nggak mau, apa penggantinya nih kalau untuk soal makanan ya? Iya. Atau misalnya Pengisi gizinya. ngunyah, anak malas ngunyah. Padahal ngunyah itu untuk menstimulasi organ bicara, ya kan? Jadi ada Salah anak, satu pencegahan speech delay. iya, anak nggak bener ngomongnya, lafalnya gara-gara ini nggak stimulasi. Jadi saking perfectnya orang tua semua buat anak, anak di blender sampai usia 2 tahun makanannya semua salmon ya, tuna lah apa gitu. Sekali suap. Nah, dia kan nggak belajar mengunyah. Iya, dia tidak menggerakkan otot mulutnya dia. Dan makanya di buku KIA itu udah jelas dari lembut ke makanan semi padat dan padat. Dan itu juga ini ya, kondisi itu anak yang bayi dikasih pisang sama neneknya ya, bayi loh, kan ada ASI eksklusif gitu ya. Mungkin zaman neneknya dulu ya, pisang itu hidupnya mungkin yang dari kebun gitu ya, tanpa pupuk yang banyak kimia dan segala macam. Yang organik lah ibaratnya, masih ketemu gitu pisang-pisang organik. Nah sekarang kan juga sulit ya, nenek juga nggak nanya dulu ini pisangnya apa gitu kan. Udah masuk rumah sakit dikasih pisang lagi, dia penasaran. Karena apa? Karena waktu dia ngasuh dulu itu nggak masalah kok, anak gue gede kasih pisang ya, kayak gitu-gitu ya. makanya pentingnya kontrol masih di orang tua. Terus yang tadi saya bilang banyak akal, kita jadi agak cerewet dalam artian ya tadi ya, kalau nggak mau ngunyah, coba di dalam nasi ini ada beberapa kepal-kepal, ada yang keras nggak? Ada yang lembut gak? Dia kan makin ngunyah ya. Pakai lidah, semua kan sensori gitu ya. Bagus kan buat anak. Tahu abis kan? Jadi harta karun apa yang tadi ya kamu temukan di dalam suapan nasi tadi gitu. Cuman ya itu banyak akal dan kita agak cerewet ya. Mungkin kasih ikan kayak gitu-gitu ya, Ya, yang di ada dalam, teksturnya. tapi di gitu. dalam. Di dalam nasinya. Kita nggak bilang makan ini enak loh, ini nggak enak nggak. Enggak, iya. Semua enak. Semua enak. Ya. Meskipun kita nggak suka daging,
meskipun kita nggak suka ikan orang tuanya ya, ini kan hak anak untuk dapat semua. Nah, itu menjadi faktor yang juga menjadi salah satu hal yang hari-hari ini tuh, Miss, anak saya tuh nggak suka makan sayur gitu, atau buahnya tuh pemilih gitu. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu dan usia anak itu posisinya sekarang sudah di 3 tahun lebih ke 4 tahun, bahkan ada yang sudah 5 tahun, itu mengantisipasinya seperti apa? Atau caranya agar Nah, dia ini. senang sama semua makanan? Kalau olahan makanan pasti banyak ya kita cari di internet sekarang Yes. gitu ya. Jadi orang tua bisa mengcombine gitu ya ilmu yang dia dapat dulu dari warisan gitu. Warisan Ya juga. kan ilmu pengasuhan warisan ya. Benar-benar. Nah, bukan hanya warisan harta gitu. Dengan yang ada di internet. Nah, cari cara kan kita modif dan kita suka anak kita kayak apa gitu. Dan udah terbukti sih ya mau anaknya 3 lebih dari 3 ya, nggak ada satu resep, tidak ada satu rumus yang berlaku untuk semua anak. Iya, tidak ada satu rumus yang berlaku untuk semua anak. Karena semua anak adalah unik ya. Iya. Potensinya unik juga gitu, nggak bisa disamain. Oke. Di plus kitanya juga status sosial ekonomi kita dari baru Anak pertama sampai anak ketiga pasti beda gitu ya. Akhirnya kesibukan orang tua gitu ya. Sampai kalau teman-teman joki gitu ya, udah anak ketiga boro-boro ditemenin suami waktu lahiran gitu ya. Iya, Karena iya, jagain iya, anak iya, dua iya. anak yang lainnya di rumah gitu. Jadi itu aja udah beda gitu Udah ya. beda, benar. Gitu. Sehingga itu tidak ada rumus yang tetap, tidak Iya. ada rumus yang tetap, benar. Dan pola asuh pun, Ya, pola asuh itu kan demokratis ya kan, otoritatif itu kita tidak bisa apa ya, otoriter juga tidak bisa bilang di antara itu ada satu yang terbaik. Semua disesuaikan dengan usia anak. iya. Kalau dibilang demokratis, masa waktu ASI mau ASI kanan mau ASI kiri? Gak bisa kan? Yang mana? Kanan apa kiri? Nggak mungkin gitu. Ya kan otoriter mau gak mau Iya, ya kan, iya. tadi kamu udah kanan sekarang kiri gitu kan, Oh, orang iya, tuanya iya. gitu. Iya, Jadi harus sesuai usia penerapannya, Iya, nggak ada nggak satu. mungkin masih baby terus milih, ayo mana coba. Itu nggak mungkin gitu. Atau disuruh pilih susu formula apa ASI gitu kan, nggak mungkin. Iya, Benar. gitu sih. Kayak menarik sekali. Jadi untuk supaya mereka ingin bisa makan semua makanan, yaitu tergantung trik dari orang tua ya, gitu ya. Dan kita saat ini itu digital itu ya, media, makanya di pemerintah itu sekarang namanya catur sentra pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Jadi 4. Dulu media nggak ada, ya karena itu ngikuti perkembangan zaman sekarang. Jadi parenting digital itu sudah jadi apa ya, sesuatu yang diperlukan ya gitu, untuk me-reach out lebih banyak orang tua gitu ya. Dengan apalagi kalau macet ya, untuk datang dengan kesibukannya, nah itu lebih apa, dapatnya banyak. Kalau didengerin tapi ya. Kadang kan kalau Zoom tuh kadang ya, ya pengalaman mahasiswa juga ya. Kadang kalau Zoom tapi mahasiswanya di mana, yang penting dia masuk ya. Yang penting dia masuk terus tutup kamera. Nah, kita tuh ngasih ini, ada kemarin aku juga pengalaman kemarin pas meeting itu, ada orang tua yang anak saya nggak, akhirnya saya tuh ini mengubah pola dia. Jadi biasanya dia makan berat di pagi, kemudian dia snacky, ini saya ubah nih gitu. Jadinya snacky dulu, baru nanti siangnya jadi makan berat gitu. Nah, akhirnya kan di sekolah bawahnya snack gitu ya, kayak coklat-coklatan dan lain-lain gitu, atau buah atau apa. Nah, kemarin saya saranin untuk diubah gitu. Artinya dibikin sama semuanya, bawahnya gizi seimbang gitu. Kalau memang anaknya nggak mau makan, nggak apa-apa, karena kalau tiap hari di pola seperti itu, dia kan akan melihat teman-temannya. Itu menurut Bu Nova manjur nggak sih kayak gitu? Kak, yang dari saya baca ya, kalau tentang makan itu justru makan pagi adalah big supper-nya.
karena dia akan melakukan modal dia untuk melakukan aktivitas the whole day. Yes. Nah, kalau misalnya terkait kalau di PAUD dulu yang bisa merubah atau anak juga tertarik dengan variasi makan adalah makan bersama. Ya. Ya, makan bersama menunya bisa yang kita tentuin gitu ya, sebulan sekali gitu. Atau misalnya juga kerjasama sama komite gitu ya, makan bersamanya nggak harus sesuatu yang makan nasi makan besar gitu ya. Kita bisa misalnya besok kita makan bareng-bareng sesuatu makanan yang warnanya kuning. Jadi mau bawa pisang, mau Iya, bawa iya, iya, jeruk, iya, iya, iya. ternyata semua sensasi dan kita fokus ke sensasi akhirnya. Yes. Ya, kalau Iya, iya, kalau iya. yang sama-sama lembut, tapi kalau si jeruk seperti ini ada bulir-bulirnya yang mirip iklan itu Iya, ya. iya. Tapi Iklan kalau lagi ya. kalau Iya, pisang beda Beda, gitu. iya, Jadi iya. gitulah jadinya kuningnya itu jadi anak kenal warna, kenal tekstur makanan gitu ya, dan kita bisa tahu manfaatnya. Benar. Jadi banyak makan nih kita tanya. Ya kalau Soalnya kita memang hobi makan. jadi kalau makanan itu kita sering bilang nih makanannya sehat. Jadi makanan tidak sehat, anak nggak ngerti dong makanan sehat itu apa, nggak sehat apa ya nggak? Ya, Anak kalau anak taunya kalau nggak sehat berarti sakit. gitu. Iya, hanya dua itu sehat sama sakit. Kalau anak gitu usia kan. dini kan ya. Nah, jadi kalau misalnya ini kamu kalau mau tinggi, kalau kamu mau kuat, nah kita ambilnya dari misalnya karbo. Tapi kita nggak nyebutin karbo ya, nasi, kentang gitu. Umbi-umbian gitu ya. Kalau misalnya Bu, aku kok lari lah kalah terus. Gitu ya. Misalnya kamu banyak ini misalnya yang buah-buahan. Ini vitamin nih gitu. Aku nggak suka itu. Ya udah, berarti kamu nanti kalau larinya di belakang paling belakang terus nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi apa ya? Anak memahami sebab akibat apa yang diasup, apa yang dikonsumsi akan berdampak seperti apa sama tubuhnya dan aktivitasnya. Yes. Jadi lebih ke situ sih. Gitu. Oke, menarik sekali tipsnya, akan kami terapkan ya langsung ya. Oke, itu soal makan dan akhirnya mendapatkan menurutku sudah mendapatkan sebuah ini ya, sebuah apa ya, pandangan trik dan pandangan yang baru gitu, Cilang. Karena mungkin gue mainnya kurang kejauhan. Nah, kalau kita kembali ke screen time tadi, screen time itu kan ada orang tua yang memang sudah terlanjur nih. Lanjut apa? Terlanjur basah, terlanjur tidak punya batasan terhadap aturan main dalam penggunaan screen time ini gitu. Itu seperti apa untuk kemudian mengubah perilaku si anak atau orang tuanya? Kita nggak ngomongin anak karena anak tuh pasti atas dasar the power of orang tua gitu ya. Gimana caranya agar anak tuh kemudian tidak tantrum gitu, dia nggak tantrum atau kemudian dia tidak merasa bahwa hak kesenangan dia tuh diambil sama orang tuanya. Kalau ngomongin hak kesenangan diambil itu adalah sistem punishment yang lebih apa ya, lebih worth it ya. Jadi misalnya cara mendisiplinkan anak itu perlu ada do's and don't-nya. Kapan boleh main nonton, kapan boleh pakai gadget gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk makan kan ini sebenarnya nggak terlalu bermasalah, nggak usah lah pakai gadget gitu ya. Terus kalau di kamar itu jadi untuk anak bisa, apalagi sekarang pemerintah ya tidur cepat ya, itu perlu ada kondisi di mana tubuh jadi ngikutin, udah mati lampu misalnya ya, atau lampunya temaram, HP-nya sudah sudah dimatikan. Jadi kondisi-kondisi itu membuat tubuh udah terkondisi sinyal-sinyal itu, akhirnya dia tidur. Nah berarti kan tadi aturannya gadget tidak boleh ketika mau tidur sudah mati gitu ya. Dan tadi juga 9 tahun ke atas baru dia boleh 2 jaman ke atas sebenarnya screen time-nya itu. Jadi ya kita harus bisa kapan kita mengkondisikan itu, dan kalau misalnya anak nggak nurut yang dikurangin
screen time-nya. Jadi cara dia melepaskan nggak langsung kita Ya, ambil, nggak boleh gitu nggak ya. boleh, ya, ya. Dan aturan ini harus dibuat kayak kontrak sama anak, Kesepakatan. kesepakatan. Hmm. Dan jangan kita lupa. Hmm. Kan itu minggu lalu, padahal kita lupa, kita ngeles. Orang tua kan itu ya ngeles ya. Gitu ya. Udah, kan mama lagi itu kemarin, kalau sekarang kan beda aturannya gini. Tuh anak akan bingung. Pijakannya nggak kuat ke sini. Ini gimana, boleh nggak sih si mama nih, jadinya aku gimana gitu. Iya. Harusnya gimana sih Iya, gitu ya. jadi kalau mau ada do's and don't, kalau enggak akibatnya waktu screen time-nya berkurang. Oke. Dan kalaupun misalnya mau, nih kamu nih nggak belajar gitu ya, anak gitu ya, orang tua sering menyesuaikan dengan waktunya dia. Saya nih free sampai rumah begini baru bisa ngurus anak, kata. Tapi kita melupakan hak anak. Iya. Maksudnya dia juga ada kebutuhan, ada aktivitas apa. Oke, kalau gitu kita sepakati kalau kita mau belajar jam sekian. Dan di zaman super sibuk seperti ini, orang tua ada loh anak bohong. Ada PR demi apa? Perhatian orang tua. Iya. Kalau ada PR, orang tua mau sibuk kayak apa kan ditemenin ya. Iya. Tapi coba, ayo main, ntar dulu dong, besok lah main nih gitu ya. Jadi anak ini berbohong, kasihan ya. Iya, itu sih menyedihkan sih. Mm-mm. Iya. Berarti memang walaupun sudah terpola yang sekarang ini tidak dari awal, ya itu akan bisa diterapkan dengan kesepakatan bersama antara orang tua dan anak. Mungkin itu juga bisa diterapkan juga ke anak-anak yang usia remaja mungkin ya. Iya. Nah pasti kalau remaja kan beda lagi ya cara ininya, karena nggak mungkin Belum bilangnya nugas. itu juga memang agak kompleks ya, panjang kita kalau mau bahasnya gitu. Oke, aku selanjutnya mau tanya ini yang di pendidikan non formal aja. Bu Nova, terkait dengan tadi kan sempat di sounding bahwa Bu Nova juga hari ini saat ini membantu Direktorat PNFI Kementerian Pendidikan itu untuk penguatan di pendidikan keluarga. Betul. Gitu ya. Nah, kalau di pendidikan PNFI itu kan kita bicara tentang pendidikan non formal ya, Bu ya. Pendidikan non formal itu kan seperti yang kita ketahui ya, anak putus sekolah itu ya pasti dia punya abuse ya, dengan kemungkinan dia punya abuse dengan lingkungan dia yang paling punya potensi adalah lingkungan terdekat, yaitu keluarga gitu. Nah itu seperti apa penerapannya? Ya, jadi kalau dari pengalaman berkunjung ke beberapa sekolah non formal, ada yang karena faktor ekonomi, putus sekolahnya, ya ada yang faktornya masalah sosial, gitu ya. Jadi mungkin dikeluarin dari sekolah karena suatu hal tertentu gitu ya, atau misalnya juga dia sebagai wujud dia pemberontakan, misalnya di dalam keluarganya tidak harmonis, gitu ya, atau juga misalnya tadi dia dibully ya. Gitu, jadi di abuse juga gitu. Jadi atau kalau nggak harmonis mungkin juga di keluarganya dengan KDRT. Melihat pelaku KDRT mungkin bisa bapak ke ibu dan ibu ke bapak. Jadi sebenarnya pendidikan non formal maupun formal itu aku lompat banget tadi dari kita ngobrol soal parenting kemudian ke pendidikan non formal karena aku tertarik soal yang ibu membantu di pendidikan non formal. Ternyata ya sama aja ya, bagaimana perilaku. Kadang-kadang gini, itu juga yang jadi problem adalah ketika orang tua sudah merasa yang tadi kalau masalah ekonomi, ya orang tua merasa ya udahlah ini anak udah gede ini udah nggak perlu didampingin gitu, udah bukan urusan gua gitu ibaratnya. Atau udah nyerah. Udah nyerah. Aduh, gurunya aja udah nyerah, apalagi saya gitu kan. Jadi saya serahkan deh gitu. Terserah deh mau ngapain. Iya, terserah deh mau diapain gitu. Jadi itu kan semakin melabel bahwa gue tuh nggak guna apa gimana nih. Itu kan ada perasaan negatif kayak gitu ya. Dan akhirnya dia juga kemarin aku lihat dia nggak merasa terchallenge buat dengan bakat potensi kamu itu bisa lakuin hal banyak. Kemarin tuh misalnya tato ya, dia belajar tato gitu. Kamu kalau emang jago desain, yang mirip-mirip tato tuh kok kebayang bordir.
Iya Oke, ya iya kan, iya iya. Karena bordir-bordir pakai jarum. yang tempel, desainnya dari kamu, kerjasama sama konveksi Hmm, gitu ya. hmm. Nah apalagi sekarang peluangnya juga besar ya kalau untuk bordir pakai kebaya ya, sebulan sekali kita di kantor-kantor tuh Udah sekarang. diwajibkan. Bahkan sampai kalau di mahasiswa pun juga ada momen. Berkebaya karena kebaya udah jadi warisan Iya. patennya Indonesia. Iya Mm-mm. iya iya. Dia jadi desainer, jadi dia udah apa ya, istilahnya ya udahlah, emang gue bisa apa lagi gitu, nggak bisa tambah apa. Nah itu jangan kita apa ya, kita patok di situ juga ikut mengaminkan ya emang cuma lo bisa itu gara-gara lu nggak sekolah gitu ya. Iya iya Ya nggak iya gitu iya. gitu Iya maksudnya. iya. Ya apapun telat, meskipun kamu telat tapi kamu punya potensi, ini tetap harus dioptimalkan. Iya. Karena yang bisa menolong diri kamu adalah diri sendiri. Diri kamu sendiri. Kalau Ya. diri kamu sendiri nggak bisa nolong, apalagi orang lain. Benar 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 Gitu benar. kan. Misalnya dia bilang, ya ini kan orang tua saya nggak gini, harusnya kan orang enak tuh orang tua ini. Kamu lihat sana yang di bencana, rumah nggak ada, orang tua nggak ada, coba. Tapi kan dia harus tetap hidup. Iya, karena masih hidup. Mana masih hidup? Berarti Iya. kan kamu orang terpilih. Betul. Orang terpilih apa? Ibu, masa saya terpilih di bencana kayak gini gitu ya? Ya kamu bisa membantu sesama. Nggak tahu nanti jalan Tuhan kemana. Iya. Setidaknya dengan misalnya kalau diputus sekolah itu ketika kamu tidak lagi ada di formal ya, ketika kamu ada di non formal ini, yang Mbok jangan sampai juga putus juga gitu kan. Iya, Jadi gitu. diberikan penguatan. Ya, inilah jalan Tuhan untuk kamu diberikan kesempatan kedua. Iya. Meskipun menurut kamu tidak seindah yang pertama, tapi tidak semua orang dapat kesempatan kedua. Asik, udah kayak lagu nih ya. Ya, Oke. udah gitu kan nih mereka suka malu ya, Iya, posting bahwa saya tuh lagi kejar paket di sini gitu ya. Justru itu menunjukkan bahwa Tuhan sayang sama saya Iya. dikasih kesempatan dua Betul. untuk move on, yang berlalu sudahlah berlalu gitu. Semua rasa yang pernah ada itu diterima. Yes, ya, sedap. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, aku pengen ada tips menjadi orang tua yang bijak dalam digital parenting. Nah, tadi ya kita ada beberapa untuk mendampingi anak gitu ya. Pertama, Kita kalau anak semakin kecil usia anak, kita harus mendampingi. ya, Mendampingi termasuk ngecek apa sih lafal anak ya. Itu bacanya apa, Dek, gitu ya. Iya. Kayak gitu. Tuh ceritanya apa ya gitu. Sekalipun kita orang tua gaptek, bukan berarti kita nggak bisa dampingin anak. Template Iya. kita nggak tahu apa-apa itu juga manjur loh. Jadi misalnya untuk remaja nih misalnya ya. Iya. Oh, ini kartun kok mah. Tapi kan suka pakaiannya kurang ya, minim-minim ya. Iya, betul, Kartunnya betul, gitu. betul. Tapi kita jangan shock dulu. Apa-apaan kamu ini nonton gini? Itu apa sih? Oh, kenapa ini sekarang lagi begini? Gitu tenarnya. Kenapa yang kayak gini? Kenapa mama kan ini ya. Jadi diskusinya. Ya, jadi kita juga tahu sebelum ngelarang anak, kita juga tahu dari sekarang istilahnya POV ya. Iya. POV-nya anak apa sih gitu ya. Iya, Sampai iya. terus kalau misalnya semua tahu cerita ini, kok saya nggak tahu, kan nanti jatuhnya Cooper ya. Iya. Kita kan juga cari dulu nih pelan-pelan baru kita. Oh, emang nggak ada tontonan lain? Ada sih. Lah kenapa nggak yang itu? Jadi emang template kita bukan mau jadi pengawas, apalagi jadi hakim. Betul. Tapi kita pengen tahu bahwa ada apa sih gitu ya di dunia maya, di digital itu gitu. Konten apa sih yang beredar gitu. Kok bisa muncul-muncul gitu sih iklannya? Kan itu kan judi gitu misalnya ya. Emang nggak bisa dimatiin gitu. Nanya ke anak gitu. Ya gitu ya, untuk yang agak yang besar. Sudah mulai agak SD SMP gitu ya. Ya. Oke. Dan kita juga misalnya mau lihat apa sih sosmed ya. Sosmed itu jangan juga misalnya dia udah kasih waktu itu ya yang daycare ya di Depok ya, dia juga udah jadi apa ngisi konten parenting gitu ya, punya daycare tuh kayak kuat banget gitu ya. Ternyata dia melakukan kekerasan pada anak yang di daycare-nya gitu ya. Jadi tetap nggak 100% ke online ya. Iya. Konfirmasi ke orang-orang itu lebih pas, atau ya
kita datang sendiri, seperti saya terapi, saya juga datang gitu ke lokasi gitu Iya, ya. betul. Nggak hanya milih searching, browsing, ini sekolah yang terbaik. Duduklah sama orang tua di sana, di sini gimana Bu, gitu Iya, ya, iya, nanya iya, gitu ya. Kalau nggak mau nanya langsung atau udah nanya pasti bagus lah ya. Kalau nanya ke pihak sekolah ya, Iya. saya mau daftarin anak gitu gitu. Tapi kalau misalnya mau informal, duduklah deket orang tua atau yang para penjemput anak ya. Dunia nanya. Gitu. Jadi menurut saya hubungan antar manusianya tetap harus ada. Koordinasi ya, apa namanya, komunikasi. Konfirmasi gitu. Betul. Nggak ngandalin 100% online. Iya. Apalagi yang buat anak ya. Untuk anak, jangan coba-coba. Iklan banget ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Nova Sama-sama, sudah Mbak Dila. sudah hadir di podcast Literasi Sulut. Nggak kerasa ternyata kita sudah dikode, Ci. Ternyata kita 47 menit loh. Oh, Ya iya. udah. Mudah-mudahan ini podcastnya terus bermanfaat ya. Pasti daging semua ini. Amin. Luar biasa, dan sekali lagi terima kasih, sukses selalu Bu psikolog Bu Nova. Mudah-mudahan nanti bisa berkunjung lagi ke Sulawesi Utara di Manado dan Amin. datang lagi ke podcast Literasi Sulut. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Sobat Literasi, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sampai jumpa. Salam Bye-bye. literasi. Salam literasi.